Rapat kerja wilayah PWKBB Kepulauan Riau hari ini resmi dibuka oleh Ketua PWKBB Paguyuban Banjar Kalsel Kepulauan Riau oleh Haji Febri Alin di Kota Batam pada Minggu 5 September 2021. Di mana dalam Rakul 1 PWKBB Kepri ini dihadiri seluruh pengurus Paguyuban dan dihadiri oleh Wakil Sekretaris Haji Junaidi dan Bendahara Mulyadi. Dalam sambutannya, Ketua PWKBB Kepulauan Riau Haji Febri Alin mengatakan jangan karena belum dilantik oleh DPP KBB tidak berbuat atau melakukan hal yang positif untuk kegiatan paguyuban. Namun pihaknya mengatakan saat ini sudah menerima SK sebagai pengurus PWKBB Kepri. Ia menyadari saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, karena itu belum bisa melaksanakan pelantikan. Lebih lanjut, ia mengajak untuk bersama-sama membesarkan paguyuban tersebut, di mana sebagai pengurus diberikan amanah untuk membesarkan dan membudayakan nama paguyuban serta memperkenalkan seni budaya Kalimantan Selatan di Provinsi Kepulauan Riau. Saat yang sama, Sudianto, Sekretaris PWKBB Kepulauan Riau juga mengimbau kepada jajaran pengurus agar segera mendaftarkan ke masing-masing Kesbangpol Linmas supaya mempermudah untuk pembuatan KTA kepengurusan SK Kabupaten atau Kota Sekepulauan Riau, dan ia mengajak untuk mari bersama melaksanakan arisan kurban, juga melakukan database KBB melalui pengisian Google Form pengajian rutin manakiban KBB Kepulauan Riau. Hairul Anwar, advokasi hukum KBB Kepulauan Riau, mengatakan untuk mengajak warga Bubuhan Banjari yang berniat terjun ke dunia hukum dapat bergabung di lembaga advokasi hukum KBB, yang mana nantinya akan dibentuk dan di bawah naungan KBB Kepulauan Riau. Memang DPW KBB Provinsi Kepri sampai dengan ini kita belum dikukuhkan oleh Ketua Umum DPW Pusat. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, hubungan dan pemerataan, jangan pengukuhan menjadi alasan kita. Belum dilakukan pengukuhan menjadi alasan kita untuk tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan kita bersama, baik dari Kepri, Batam sampai dengan kecamatan. Maka hari itu saya berdiskusi dengan Ibu Sudianto, Pak Ani dan beberapa wakil ketua. Kita harus segera melakukan pertemuan berembuk bersama-sama, karena ini organisasi kita bersama. Jadi dari juga muncul top dan ada gagasan mendadak muncul secara langsung. Belum berharap kita ke depan menjadi sebuah organisasi yang memang terbaik dengan baik, komunikasinya juga dengan baik, termasuk dalam hal aktivitas, karena kita harus menjadi sebuah wadah organisasi yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bubuhan Banjar yang ada di Kepri dan seterusnya. Dan tentunya kita juga harus memberikan arti juga melawan Bubuhan lain yang di luar makanya wadah ini didirikan, karena kita memiliki sebuah organisasi yang untuk Kepri juga kita lihat dari sisi jumlah hubungan kita, berapa banyak hubungan kita yang kita punya dari sisi itu. Tapi bagaimana kan kita jarang menemukan orang Banjar itu di luar dari agama Islam. Boleh kita katakan, kecuali di Kalimantan Barat kita mungkin itu ada Dayak dan lain sebagainya. Tapi Dayak di Banjar masih juga banyak yang lain. Nah, hal-hal seperti saya Angga Setiawan dari Wakil Seni dan Budaya. Di sini kami dari Wakil Seni dan Budaya ini ada beberapa masukan program yang akan kami usulkan. Pertama itu mengusahakan sekretariat atau
atau tempat latihan, karena di bidang seni budaya ini cakupannya lumayan banyak begitu. Jadi kami sudah berpikiran bagaimana caranya untuk mengembangkan seni budaya Kalimantan Selatan di Kepri ini. Namun sampai saat ini kita masih wacana dan belum ada pernyataan sama sekali. Jadi kami di sini mengusulkan bagaimana kalau bisa kita mengusahakan satu tempat sebagai sekretariat ataupun tempat latihan, tempat kita berkumpul. Di situ nantinya kan kita banyak yang bakal kita bicarakan di tempat-tempat kumpul yang santai itu, apakah itu seminggu sekali dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, apakah itu menggali potensi seni dari kawan-kawan kita warga Banjar yang ada di Batam atau Kepri, apa yang akan kita lakukan? Terutama sekali itu mungkin dari saya spesialis musik, tentu saya berpikiran di musik. Musik yang akan kami kembangkan salah satunya itu seperti Madihin yang dikolaborasikan, yang bisa masuk dalam segala kalangan. Bahasanya ya, kecuali kalau kita acara khusus di warga orang Banjar, kemungkinan kita pakai bahasa Banjar. Tapi bagaimana Madihin yang akan kita bentuk ini bisa menjangkau ke semua orang, gitu, kalangan yang bisa dimengerti. Sekaligus menyusun rencana program kerja 5 tahun ke depan. Karena kepengurusan KBB Kepri ini di 2021 hingga 2026 yang akan datang. Dan inti dari pertemuan ini adalah kita ingin menampung aspirasi dan juga masukan dari kawan-kawan kita, khususnya para pengurus, apa yang akan kita lakukan selama priorisasi kepengurusan kita ini. Jangan sampai keberadaan wadah ini kita tidak dirasakan manfaat oleh masyarakat, baik masyarakat Bubuan Banjar itu sendiri maupun juga masyarakat lain yang ada di Provinsi Kepri dan sekitarnya. Dan harapan kita dengan keberadaan wadah ini, untuk ke depan kita ingin juga melihatkan bahwa Banjar itu dari sisi seni budayanya juga kita harus memperkenalkan baik kepada masyarakat Banjar itu sendiri dan juga masyarakat luar ataupun masyarakat lainnya. Jangan sampai Bubuan Banjar atau anak-anak cucu kita tidak mengenal apa yang menjadi tradisi Bubuan Banjar yang ada di Kepri ini, baik dari sisi makanan, musik dan lain sebagainya, tradisi ataupun budaya. Harapan kita, karena ini juga pemerintah daerah juga menjaga, ikut melestarikan budaya masyarakat Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Dan tentunya ini sebagai ajang silaturahim, dan tentunya kita juga bisa memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat kita Banjar dan tentunya ke masyarakat lain. Nah, pada hari ini kita menyusun program kita 1 tahun hingga 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita memang tidak muluk-muluk. Harapan kita program ini bisa kita wujudkan. Dan salah satu program jangka menengah kita juga berencana untuk membangun rumah adat yang berciri khas Banjar. Kami dalam proses juga untuk kawan-kawan, mudah-mudahan kita mendapatkan alokasi lahan ya untuk pembangunan lokasi ini. Dan mungkin nanti kita juga minta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang baik itu dalam dukungan untuk pembangunan rumah adat maupun juga peralatan tradisi. Karena kita juga ingin mengembangkan tradisi musik yang biasa dikenal oleh masyarakat Banjar, yaitu Madihin, Panting dan lain sebagainya, termasuk kuliner. Itu Pak Hadi yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah respon kawan-kawan positif pada hari ini.